Bayangkan seorang santri miskin datang ke pesantren dengan pakaian lusuh, sandal tipis, dan perut yang sering menahan lapar. Setiap hari ia dihina, diremehkan, bahkan difitnah hanya karena ia tak punya apa-apa. Banyak yang menganggapnya beban, tak berguna, dan tak punya masa depan. Namun tak satu pun dari mereka tahu, di balik wajah sabarnya, santri ini menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang kelak akan mengubah segalanya, membuat para penghinaan terdiam dan penyesalan datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, sebuah ruang berbagi kisah kehidupan yang penuh makna, perjuangan, dan pelajaran berharga. Di channel ini, kami menghadirkan cerita-cerita yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati dan menumbuhkan keimanan. Sebelum melanjutkan kisah hari ini, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, serta membagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan hikmah dari cerita-cerita inspiratif seperti ini. Namanya Ahmad, seorang santri dari desa kecil yang bahkan jarang muncul di peta. Ia datang ke pesantren dengan satu tas kain berisi 2 setel pakaian, sebuah mushaf lama warisan ayahnya, dan harapan besar yang ia titipkan pada doa. Ayahnya hanyalah buruh tani serabutan, sementara ibunya menjahit seadanya di rumah. Mengirim Ahmad ke pesantren adalah keputusan berat. Namun mereka percaya bahwa ilmu agama adalah jalan terbaik untuk masa depan anaknya. Sejak hari pertama mondok, Ahmad sudah berbeda dari santri lain. Pakaiannya paling sederhana, sepatunya sudah tipis, dan uang sakunya nyaris tak pernah cukup hingga akhir bulan. Ketika santri lain bisa jajan di koperasi, Ahmad memilih membantu di dapur atau membersihkan halaman demi sekadar mendapat sepiring nasi tambahan. Ia tidak mengeluh, tidak pula meminta. Baginya bisa belajar saja sudah menjadi nikmat besar. Namun kesederhanaan Ahmad justru menjadi bahan ejekan. Beberapa santri memanggilnya dengan julukan merendahkan. Tawa sinis sering terdengar setiap kali ia lewat. Ada yang sengaja menyembunyikan sandalnya. Ada pula yang meremehkan kemampuannya saat belajar. Ahmad sering diperlakukan seolah-olah keberadaannya tidak penting. Di kelas, Ahmad selalu duduk di bangku belakang. Bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia merasa tidak pantas menonjol. Saat Ustadz bertanya, ia tahu jawabannya, namun memilih diam. Ia takut jika suaranya terdengar, ejekan akan kembali datang. Setiap malam, ia menulis surat kecil untuk orang tuanya, tapi tak pernah dikirim. Ia tak ingin mereka khawatir dengan penderitaannya. Di balik senyum tipisnya, Ahmad menyimpan luka. Namun ia memilih bersabar. Ia percaya, Allah melihat setiap air mata yang jatuh dalam diam. Baginya, dihina karena miskin bukan akhir dari segalanya. Ia yakin, suatu hari nanti, Allah akan menunjukkan bahwa kemuliaan tidak pernah ditentukan oleh harta, melainkan oleh hati dan keteguhan iman. Hari-hari Ahmad di pesantren semakin berat. Jika sebelumnya hanya ejekan dan pandangan merendahkan, kini perlakuan terhadapnya berubah menjadi ketidakadilan yang menyakitkan. Setiap kesalahan kecil yang terjadi di asrama, namanya selalu disebut pertama. Entah sandal yang hilang, kitab yang tertukar, atau peralatan dapur yang rusak, Ahmad selalu menjadi sasaran tuduhan. Siapa lagi kalau bukan dia? Kalimat itu sering terdengar, seolah kemiskinan adalah bukti kesalahan. Ahmad mencoba menjelaskan, namun suaranya tenggelam oleh prasangka. Ia belajar bahwa membela diri tidak selalu didengar oleh mereka yang sudah menutup hati. Maka ia kembali memilih diam. Diam yang bukan karena lemah, melainkan karena ia tak ingin memperpanjang kebencian. Suatu malam terjadi peristiwa yang paling melukai hatinya. Sejumlah uang milik salah satu santri senior hilang. Tanpa penyelidikan, Ahmad dipanggil dan dituduh mencuri. Di hadapan banyak orang, ia dipermalukan.
Kata-kata kasar meluncur tanpa belas kasihan. Tidak ada yang berdiri membelanya. Tidak ada yang bertanya apakah ia benar-benar bersalah. Ahmad menunduk. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena menahan air mata. Dengan suara lirih ia berkata, "Demi Allah, saya tidak mengambilnya." Namun ucapannya dianggap angin lalu. Malam itu Ahmad tidak tidur. Ia duduk di sudut asrama, memeluk lututnya, menatap lantai yang dingin. Dalam kesendirian, ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa kemiskinan harus membuatnya diperlakukan seperti ini? Tapi ia segera menghapus pikirannya. Ia percaya, setiap ujian datang bersama hikmah yang belum ditemukan. Saat sebagian orang terlelap, Ahmad bangkit mengambil wudhu. Dalam sujud panjangnya, air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia tidak meminta balasan atas mereka yang menyakitinya. Ia hanya berdoa agar hatinya tetap kuat dan Allah memberinya kesabaran. Karena Ahmad tahu, manusia boleh salah menilai, tetapi Allah tidak pernah keliru melihat kebenaran. Tak ada yang tahu bahwa di balik sikap diam dan wajah lelah Ahmad, tersimpan kehidupan lain yang nyaris tak pernah terlihat. Saat sebagian santri terlelap dalam mimpi, Ahmad justru terbangun di sepertiga malam terakhir. Bukan karena alarm, melainkan karena kebiasaan yang telah ia latih sejak kecil bersama ayahnya. Dengan langkah pelan, ia mengambil wudhu agar tak membangunkan siapapun. Di masjid yang sunyi, hanya cahaya lampu redup yang menemani. Ahmad duduk bersila di sudut ruangan, membuka mushaf tua yang sampulnya mulai terkelupas. Mushaf itu adalah satu-satunya harta paling berharga yang ia miliki. Suara bacaannya lirih, hampir tak terdengar. Namun setiap huruf ia lantunkan dengan penuh penghayatan. Ia tak sekedar membaca, tetapi memahami. Ayat demi ayat ia ulangi hingga melekat di hati. Sedikit demi sedikit hafalannya bertambah, meski tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Selain menghafal Al-Quran, Ahmad memiliki kebiasaan menulis di secarik kertas kecil. Ia menuliskan doa-doanya, harapan, dan kerinduan pada orang tuanya. Salah satu tulisannya berbunyi, "Ya Allah, jika aku harus diuji dengan hinaan, jangan biarkan imanku ikut runtuh." Tak jarang tubuhnya lelah. Siang hari ia belajar dan membantu pesantren, malam hari ia bangun bermunajat. Namun Ahmad percaya, kelelahan di jalan Allah tidak pernah sia-sia. Ia yakin, setiap ayat yang ia hafal adalah cahaya yang kelak akan menerangi hidupnya. Yang paling mengharukan, Ahmad sering mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Dalam sujudnya ia berkata, "Ya Allah, ampuni mereka. Mereka tidak tahu." Ia tidak menyimpan dendam. Baginya, Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Rahasia inilah yang membuat hatinya tetap kuat, meski dunia seolah menolaknya. Tanpa ia sadari, ketekunannya sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar. Sebuah waktu di mana Allah sendiri yang akan membuka tabir dan memperlihatkan siapa Ahmad sebenarnya. Hari itu, suasana pesantren berbeda dari biasanya. Sebuah ujian terbuka digelar dengan penguji tamu yang datang dari luar daerah, bahkan salah satunya dikenal sebagai ulama besar yang sangat teliti dalam menilai bacaan dan pemahaman Al-Quran. Para santri dipilih satu persatu untuk maju. Ketegangan terasa di setiap sudut ruangan. Awalnya nama Ahmad sama sekali tidak masuk daftar peserta. Namun takdir berkata lain. Seorang santri yang seharusnya maju, tiba-tiba jatuh sakit. Waktu semakin mepet, dan Ustadz harus segera menunjuk pengganti. Tanpa banyak pertimbangan, nama Ahmad disebut. Ruangan mendadak riuh oleh bisikan. "Ahmad? Yang itu? Dia bisa apa?" Ahmad berdiri perlahan. Wajahnya pucat, bukan karena takut, tetapi karena tak terbiasa menjadi pusat perhatian.
Langkahnya terasa berat saat menuju depan ruangan. Tangannya gemetar ketika menerima mushaf dari penguji. "Silahkan mulai," ujar salah satu penguji dengan suara tenang. Ahmad menarik napas panjang. Ia menutup mata sejenak, lalu membaca basmalah. Ketika lantunan ayat pertama keluar dari bibirnya, suasana berubah. Bacaan Ahmad mengalir tenang, fasih, dan penuh penghayatan. Setiap makhraj tepat, setiap tajwid sempurna. Bisikan berubah menjadi keheningan. Beberapa santri mulai saling menatap, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ahmad terus membaca, berpindah ayat, bahkan menjelaskan makna ketika diminta. Penguji terlihat saling bertukar pandang, jelas terkejut. Salah satu penguji akhirnya berdiri dan berkata, "Sejak kapan kamu menghafal sebanyak ini?" Ahmad menjawab pelan, "Sejak beberapa tahun lalu, Pak. Saya belajar sendiri." Ruangan seolah membeku. Santri yang dulu menghina tertunduk malu. Ustadz yang selama ini meremehkan terdiam dalam penyesalan. Saat itu, semua orang sadar mereka telah menilai seseorang dari penampilan, bukan dari kualitas hati dan ilmu. Hari itu, rahasia Ahmad terbongkar, bukan untuk membalas hinaan, melainkan sebagai bukti bahwa Allah selalu memuliakan hambanya pada waktu yang paling tepat. Sejak hari itu, suasana pesantren berubah. Ahmad yang dulu hampir tak dianggap, kini menjadi buah bibir. Bukan karena kemiskinannya, melainkan karena ilmu dan akhlaknya. Santri-santri yang sebelumnya mencibir, kini menatapnya dengan rasa malu. Beberapa di antara mereka memberanikan diri mendekat, menundukkan kepala, dan meminta maaf dengan suara bergetar. "Aku salah menilaimu, Ahmad. Maafkan aku," ucap salah seorang dari mereka sambil menahan tangis. Ahmad tersenyum kecil. Tak ada amarah di wajahnya. Dengan ketulusan yang lahir dari hati yang bersih, ia menjawab, "Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kalian meminta." Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan apapun. Mereka sadar, Ahmad bukan hanya kaya ilmu, tetapi juga kaya jiwa. Para ustadz mulai memberi perhatian lebih. Namun Ahmad tetap seperti dulu. Ia masih membantu di dapur, masih duduk di barisan belakang, dan masih menyapa semua orang dengan sopan. Pujian tak membuatnya tinggi hati, sebagaimana hinaan dulu tak membuatnya membenci. Beberapa waktu kemudian, pesantren memberikan beasiswa penuh untuk Ahmad. Biaya hidupnya ditanggung, kitab-kitab baru diberikan, dan ia diminta membantu mengajar santri junior. Saat menerima kabar itu, Ahmad hanya menangis dalam sujud syukur. Yang terlintas di benaknya hanyalah wajah orang tuanya di desa. Namun kemuliaan terbesar Ahmad bukanlah beasiswa atau penghormatan. Kemuliaan itu ada pada kemampuannya mencegah hati. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan kesabaran dan doa. Ia membuktikan bahwa derajat seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh iman, ilmu, dan akhlak. Kisah Ahmad pun menjadi pelajaran hidup bagi semua, bahwa seringkali orang yang paling diremehkan justru menyimpan cahaya terbesar, dan bahwa penyesalan selalu datang terlambat bagi mereka yang menilai manusia hanya dari luarnya. Jika kamu ingin, saya bisa menyempurnakan bagian penutup plus pesan moral 2000 karakter atau menyesuaikan gaya bahasa agar lebih viral dan menyentuh emosi penonton. Berikut pengembangan bagian penutup plus minus 1000 karakter, hangat, reflektif, dan kuat untuk mengikat emosi penonton hingga akhir. Kisah Ahmad mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu adil di mata manusia, tetapi selalu adil di sisi Allah. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia miskin, lemah, atau tampak tak berarti. Bisa jadi, justru orang yang kita hina itulah yang paling mulia di hadapannya. Kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman tidak pernah sia-sia, meski harus ditempa oleh luka dan air mata. Allah selalu menyimpan waktu terbaik untuk meninggikan derajat hambanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam menilai dan lebih lembut dalam bersikap.
Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.